Ata'lamuna ma a'lamu wa hal tarawna ma arani. Kalian bisa melihat apa yang aku lihat. Ini la'arul fitan taqa'u hilala biyutikum kama waqi'il qatri au kama qala. Saya melihat fitnah agama. Ya, saya melihat fitnah agama ternyata jatuh di celah-celah rumah kalian bagaikan hujan turun. Ternyata fitnah ini yang sekarang saya pahami adalah sinyal. Dahsyat sudah luar biasa sinyal menggoda kita, menggoda iman kita, menggoda agama kita. Kalau tidak hati-hati, sinyal orang berdosa lewat medsos sulit dihapus. Dan bahkan hampir bisa dikatakan 80% yang gemar menonton sinyal-sinyal dari HP Mas Pon, arya mungkin hampir 70% konsentrasinya disedot oleh HP. Padahal perjalanan waktu yang kita telusuri ini bisa bermanfaat kepada kita hanyalah ketika kita mengingat Allah. Kata Rasulullah, la yazulu lisanika rataban min dzikrillah. Kalau bisa lidahmu harus basah karena dzikir kepada Allah. Karena hanya berzikir itulah perjalanan waktu kita berharga kelak di akhirat, punya nilai. Tapi sekarang sudah dirampas, sudah dijajah oleh sinyal yang dulu 1445 tahun telah disampaikan Nabi. Aku melihat di akhir zaman fitnah agama turun di celah-celah rumahmu bagaikan hujan. Tidak ada yang lepas dari sinyal. Tidak ada. Maka yang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tidak ada nabi Rasul lagi hingga kiamat. Maka kalau ada pengakuan jadi Rasul, jadi Nabi, menerima wahyu, wajib kita menolaknya. Dan ternyata sepalsu apapun Nabi yang mengaku Nabi itu, ada saja pengikutnya. Banyak sinorok setia, banyak. Orang kipura telasan 2 kilo telasan, nak telasan ka ada. Bede sinorok. Bode Islam Abu Giyam. Ari apalana nang surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang dari kalian, tetapi dia seorang Rasul Allah dan pemungkas para nabi. Tadi sudah disampaikan, kalau Rasul pasti asal dari Nabi. Kalau pemungkas Nabi berarti sekaligus pemungkas dari Rasul. Tidak ada Rasul lagi, tidak ada Nabi lagi, dan tidak ada wahyu lagi. Kalau ada orang ketemu Nabi, katakan mengklaim ketemu Nabi, diberi ajaran baru, jangan diterima. Karena sekarang Islam sudah tuntas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah tuntas, selesai, sempurna sejak Nabi hidup. Di Haji Wada yang terakhir disampaikan selesai, tidak ada ajaran baru. Ya, hati-hati ketika mendengarkan pengajian atau ceramah dari yang beraliran tarekat sufi. Bukan semuanya salah, tetapi banyak yang nyeleneh ya, menerima wahyu Nabi Khidir ya. Yang kedua, wajib tak percaya jika ada orang siapa saja yang mengaku menerima ilmu, amalan atau ilham yang bertentangan dengan tauhid yang ada di Al-Quran dan hadis. Ya. Yang ketiga, patut dicurigai kalau ada yang menyampaikan pembagian ilmu agama kepada syariat, tarekat, hakikat, makrifat.
Kebanyakan itu versi dari tarekat sufi. Karena ini sangat berbahaya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat di belakang. Katanya kalau syariat itu tingkatannya rendah, yang bertarekat sudah lebih tinggi, yang hakikat sudah sampai usul sudah, maka biasanya perilakunya yang aneh-aneh jangan ditegur, sebab itu sudah sampai, kamu tidak sampai ilmunya, sudah makrifat dia. Tetapi kalau yang mengatakan membaginya dengan Arya bisa diterima ya, syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Coba nakan ada sekedar kompilasi ada Ki Purja, kompilasi Ki Purja, perbandingan syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Hakikat itu di belakang. Kalau ini memang dipakai pembagian ini, sebab syariat adalah ilmu yang datang dari Allah secara keseluruhan, yang dibagi dengan apa namanya, iman, amal, dan al-ihsan. Berarti ilmu syariat, ilmu di dalam wahyu deh, di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian bila ilmu itu diamalkan, jadilah tarekat yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau itu diamalkan dengan benar maka Rasulullah, insya Allah hati hamba yang bersangkutan meningkat menjadi apa namanya, al-ihsan. Ihsan itu makrifat. Hakikat sesungguhnya tidak ada yang tahu. Hakikat adalah ridho Allah, pahala, tidak ada yang tahu. Nabi tidak tahu. Nabi mengatakan apa? Saya tidak tahu diperlakukan apa oleh Allah kelak. Ya. Jadi yang benar itu syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Nah, kalau itu makrifat sama dengan ihsan, iman, Islam, iman, al-ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini dalam ilmu tarekat biasanya disebut muraqabah. Orang yang sudah merasa diawasi Allah, di mana saja, kapan saja merasa diawasi Allah, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Orang itu sudah makrifat. Hakikat tidak ada yang tahu. Yang terakhir, yang 4, jangan percaya wali. Jangan percaya orang yang disangka sebagai wali. Jika sikap, amalan, dan perilakunya berlawanan dengan yang ada dalam ayat dan hadis qudsi berikut. Ingat ya, perhatian deh, karena banyak mitos-mitos wali ya. Sehingga cakanca jangan mudah percaya kepada orang yang diklaim atau yang divonis sebagai wali, yang dianggap sebagai wali, jika sikap dan amalan serta perilakunya berlawanan dengan ayat dan hadis qudsi berikut. Pertama, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Yunus 6263, surat Yunus 62 yang 3. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah hari bersikap tidak merasa takut untuk menghadapi akhirat dewi, dan tidak susah meninggalkan dunia, karena ada yang percaya yang dijanjikan Allah pasti lebih hebat. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa sejelas wali itu berilmu dia. Orang lotoman ngaji wah wali gendeng lu. Tidak mungkin beriman, apalagi bertakwa tanpa ilmu. Maka nanti ciri-cirinya wali seperti Rasulullah dan sahabat.
Yang kedua, nang hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah innallaha qala, hadis qudsi, man adali waliyan. Kan sudah pernah disampaikan, saya tidak akan mengulang, hanya menceritakan. Di sini ciri wali adalah orang yang sudah selesai istiqomah amal fardhu. Ibadah fardhunya sudah selesai. Masih ditambah dengan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Kalau sampai begitu kata Allah di sini, kalau orang itu sudah selesai istiqomah ibadah fardhunya kemudian masih dilengkapi dengan amalan sunnah, maka dia sampai hatta uhibbahu, aku mencintainya. Itu wali Allah, kekasih Allah. Kekasih Allah seperti itu, sahabat ya. Faida ahbabtu kuntu sam'ahu satarrasa. Jadi jelasnya orang yang istiqomah fardhonah, salat berjamaah katakan ki banyak nat sunat segala kaji wali, walaupun tidak ditandai dengan yang aneh-aneh karomah-karomah. Sebab ceritanya para sahabat kemas ini mun sate cek gempeng mun lebet perahu lebet sungai lebet laut paha pacaan kasor saja. Bila kasor saja cek parlona saya ngaji benari kocang lautan dia iparapat dia panyaman ke ngalengka. Ya Allah, Masya Allah, bukan tidak percaya, tapi terlalu terlalu mudah lah membuat orang itu seperti itu. Coba celingaki Imam Syafi'i qala al-Habib Ibnu Katsir di dalam tafsirah, qala Yunus bin Abdul A'la As-Sadfi qultu li Syafi'i, qaula adabu maring Imam Syafi'i, karena Laisu bin Sa'ad yaqul, badal Lais bin Sa'ad panika adabu, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taqtarru hatta tu'ridu amrahu 'alal kitab was sunnah. Imam sempak, madhab sempak mengajak kita berpedoman kepada wahyu. Jadi sahabat ulama salaf selalu pedomannya Quran hadis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, ya kan? Kita memang harus bersatu dalam dalil. Dalil hanya dari Allah deh. Tentang perbedaan paham dipersilahkan. Karena itu buaki walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Tuhan kamu Muhammad berkehendak, niscaya menjadikan manusia seperti malaikat, tidak pernah pro kontra, sepaham semua. Tapi kenyataannya wala yazaluna mukhtalifin, selalu berbeda-beda tentang paham dan pendapat. Yang penting dalilnya harus satu, bihablillah, yang menghubungkan kita kepada Allah, yaitu wahyu. Kalau kalian melihat orang berjalan di atas air, maka jangan kamu tertipu dengan orang itu, sehingga kamu mengukur urusan mereka, urusan dia dengan Al-Quran dan hadis. Faqala Syafi'i, Imam Syafi'i ada kiburkan ucang Lais pada pak ya. Qastrul Lais iki orang ngocak dia juga. Bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa, kiburkan ajalan di atas air to. Orang dia mun sampean ningali orang bisa jalan iaing dan bisa terbang di udara, juga jangan tertipu. Terbang di udara sehingga kamu bisa mengukur dia alal kitab sunnah, Quran dan hadis. Maka di kitab yang lain, kitab At-Tamhid, Imam Syafi'i adabu, waqad amarallahu nabihu ayyahkum bid-dhahir, merintah Allah Ta'ala Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghukumi kalaban dhahir. Menerang lak fojeng itu segala fojeng deh. Joki aja di boten dua. Saya disemungkin apa fojeng. Ya menurut ini nasi lak fojeng saya tono. Dia baik. Kan banyak deh. Oh, itu hanya di sini kelihatan, tapi itu banyak badannya di tempat lain mungkin sholat. Yang di sini yang dibakar. Mana bengkang, kapan bengkang?
Orang roharoking hanya kelihatan saja itu bugil telanjang, tapi sebenarnya itu berpakaian. Saya melihat telanjang kok. Kalau yang saya lihat telanjang bisa wali, yang paling wali sape. Masya Allah, cuma-cumangku. Jadi ukuran kita, standar kita gini ya. Allah merintah ada Nabi ngokomi dohirah, wallahi tawallis sarair. Jadi Allah panika mutawallis sarair, yang nangini batin itu hanya Allah. Maka Abdul Bar ada ijma' ulama anna ahkamad dunya ala dhahir, sangkuna hukum itu nyari dhahir apa ya, wa anna marasarair ilallah, sangkuna urusan batin je kembalikan ke Allah. Maka Ibnu Taimiyah ada budaya, idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa aw yamsi 'alal ma' fala tahkumanna alaihi hatta tara amalahu. Bila sampean ngatela ada orang bisa ngabber di udara atau jalan di atas air, maka cek sampai langsung sampean menghukumi, memutuskan bahwa orang itu seperti apa, sehingga sampean ngatela de amala orang penikah. Fa in kana muwafiqan lil kitabi was sunnah, sama kan? Ketika sampean ningali amala orang gelek cocok bi Al-Qur'an dan hadis, ya. Fa innama dzalika karamatun minallah. Maka seni aneh bi orang silakar taat ke Allah, bertakwa aja, ini karamah dari Allah. Mun nabi kan mukjizat, mun wali karamah berarti dari Allah deka. Mun orang amal cocok bi Quran dan hadis. Wa illa lamun amal lo cocok bi Quran dan hadis, bahwa istidrajun minasyaiton, resolakeun dari Allah, setan. Bahwa min awliya syaitan, aja wali setan, tapi badi wali Allah, badi wali setan. Sebagai pemungkas, beruntunglah kanca sing hafal lagi Quran. Iya. Karena tidak mungkin orang bisa menghukumi Quran hadis. Mun Quran hadis baik baca ke ada. Ari kena kesalahan metode. Umum di pesantren dia. Lo sampai depan. Sehingga ketika terjun di masyarakat ada dari Quran hadis tidak diterima. Di mana ulama? Padahal ya, kadang-kadang beda hadis masih dicari pendapat ulamanya. Ini sangat bahaya ya. Kalau sudah ada Quran atau hadis sudah jelas maknanya, tidak perlu kita mencari pendapat, karena nanti bisa diselewengkan. Dan kalau pendapat yang kita buat dalil, berarti ketaatan kita kepada Allah terputus oleh ketaatan kita kepada pendapat. Karena ketaatan kita kepada Allah harus dasarnya wahyu dari Allah. Ini salahnya nang dia. Karena tidak ada di Quran maupun hadis ati Allah, yang ada ati Allah wa ati or, tidak ada ati Syafi'ian, ati an. Maka cang Imam Syafi'i, manistabana lahu sunnatun min an Rasulillah lam yahilla lahu ayyadaha liqauli ahadin. Dia tidak halal orang yang sudah jelas hadis dari Rasulullah masih mencari alternatif pendapat, haram ya hukumnya. Sama dengan imam pendahulunya, Imam Hanafi. La yahillu li ahadin ay ya'khudh bi qaulina ma lam ya'lam min haitsu akhadna. Tidak halal bagi seorang mengambil pendapat kami, pendapat saya diambil, kecuali dia tahu saya mengambil dari mana. Yang pasti saya mengambil dari Quran hadis. Artinya saya akan mengikuti pendapat Imam Hanafi, saya ingin mengikuti wahyu Allah Quran hadis yang dipahami oleh Imam Hanafi. Jangan putus ke Allahnya. Kalau sampai mengambil dalil hanya Imam Hanafi, berarti putus kepada Allah. Karena taat kepada Allah hanya kepada Quran dan hadis. Sekali lagi, kalau kita langsung dalam konteks agama mengambil dalil pendapat, memang murni pendapat yang kita ambil sebagai dalil,
berarti ketaatan kita kepada Allah terputus oleh karena sekali lagi ketaatan kita kepada Allah dengan mengikuti syariatnya, mengikuti wahyu, ya, terputus oleh ketaatan kita mengikuti pendapat. Jadi mengikuti manusia selain yang diperintahkan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.